Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur sekali untuk pertama kalinya melayani di tempat ini dan bisa membagikan berkat firman Tuhan untuk saudara. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan bahwa saya gembala di GBPS Mat Sawahan. Jadi sudah 8 tahun saya mengembalakan di GBPS Mat Sawahan bersama dengan Pak Sewi. Dan saya percaya bahwa GBPS Mat Palu sudah terkait secara historis karena Bapak Martino sudah menjadi anggota Majelis Pusat begitu lama, saudara ya. Dan beliau tahu seluk-beluk tentang GBPS sedalam-dalamnya. Dan saya titip salam untuk jemaat GBPS Sawahan kepada jemaat GBPS Palu. Saya tergerak sekali untuk membawakan satu tema, yaitu tentang breakthrough life. Jadi hidup menembus batas atau hidup menerobos batas. Karena tahun 2016 kita tidak tahu bagaimana situasi dunia, tetapi kita yakin kita punya Allah yang dahsyat. Kita pasti akan memiliki hidup yang menembus batas atau breakthrough life. Kita akan menyelidiki saudara, apa yang dimaksud dengan breakthrough life atau hidup menembus batas itu. Apa sih definisinya supaya kita mengerti dahulu materi yang akan kita bahas ya. Apa yang dimaksud dengan breakthrough life? Ya, mari kita lihat. Hidup menembus batas adalah hidup yang mampu melewati batas-batas yang ada, di mana batas-batas tidak lagi menjadi penghalang. Jadi sekalipun di depan kita itu ada batas-batas yang menghalangi kita, yang dikatakan breakthrough life adalah kita harus mampu menembus batas itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sukses, lebih berhasil, bahkan boleh lebih rohani. Itu maksudnya demikian saudaranya. Batas itu harus kita tembus dan kita harus mampu dengan satu keyakinan bersama dengan Tuhan, aku bisa. Ya, saudara perhatikan perbedaan istilah antara hidup menembus batas dengan hidup tanpa batas. Jadi ini tidak sama saudara. Seringkali orang mencampur baurkan antara istilah hidup menembus batas dengan hidup tanpa batas. Sebetulnya tidak sama saudara ya. Perhatikan baik-baik. Kenapa tidak sama? Karena menghilangkan batas membuat dunia tidak lagi nyata. Tetapi seperti dunia impian belaka atau dunia dongeng, batas-batas itu tetap ada secara nyata, namun kita berusaha untuk menembusnya. Saudara sekalian, kita ini hidup di dunia yang nyata, yang real, saudara. Itu tentu ada batas-batas. Tidak mungkin kita tanpa batas. Selama kita hidup di dunia, itu berarti kita harus bersiap sedia setiap waktu menghadapi batas-batas yang harus kita tembus. Kecuali kalau saudara bersama dengan Tuhan, tinggal di surga yang mulia, oke lah, tidak ada batas yang perlu kita tembus di situ. Tapi selama kita belum sempurna, selama kita ada di dunia, batas-batas itu masih tetap ada dan kita harus berusaha menembusnya bersama dengan Tuhan. Jadi bukan tanpa batas, ada batas. Kalau batas dihilangkan itu dunia impian, dunia dongeng seperti H.C. Andersen. Ya, bisa aja kita mengarang dunia seperti itu, tapi kita real, berpikir nyata. Dunia kita sekarang pasti ada rintangan, pasti ada tantangan yang harus kita hadapi, saudara ya. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat 6. Kenapa kita mampu menghasilkan breakthrough life, hidup menembus batas? Alasannya itu, perhatikan, kita punya Allah yang dahsyat. 1 Korintus 12 ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah yang adalah satu, perhatikan, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi firman Allah ini menjelaskan kepada kita secara tegas, Allah sanggup melakukan perbuatan ajaib di dalam semua orang. Dengan demikian berarti Allah pun sanggup pada pagi hari ini dan selanjutnya untuk masa hidup saudara melakukan pekerjaan ajaib dalam hidup saudara. Karena firman Allah sudah mengatakan demikian dan kita harus yakin dan percaya saudara, firman Allah tidak pernah berdusta. Sekali firman Allah itu mengatakan A, itu pasti akan tergenapi. Allah tidak pernah berdusta dengan firman-Nya, saudara. Yang kedua, saya berikan bukti Allah kita dahsyat, yang sanggup membuat kita memiliki hidup menembus batas atau breakthrough life.
Ayub 5 ayat 9. Perhatikan baik-baik. Ia, perhatikan ini Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, tadi perbuatan ajaib, dan yang tak terduga, serta keajaiban yang apa saudara? Tak terbilang banyaknya. Jadi bukan cuma sesekali kita akan mengalami perbuatan ajaib, bukan cuma sesekali kita mengalami perbuatan besar, bukan sesekali kita mengalami perbuatan yang tidak pernah duga dengan pikiran kita. Kok bisa seperti ini Tuhan? Saya bisa mengalami hidup yang luar biasa ini karena ada Allah yang melakukan itu semuanya. Dan itu bukan cuma satu kali. Tidak terbilang keajaiban yang Allah sanggup buat dalam hidup saudara. Amin. Saudara percaya bahwa Allah saudara sanggup buat keajaiban-keajaiban dalam hidup saudara? Kita harus punya keyakinan, dan firman Tuhan katakan ketika Maria diberitahu bahwa dia akan dijadikan sebagai ibu secara jasmani daripada Yesus, dia katakan apa? Jadilah perkataanmu Tuhan di dalam hidupku. Ketika dia percaya itu semua jadi. Dan saya percaya pada pagi hari ini ketika aku katakan Tuhan jadilah firman-Mu itu dalam hidup kami, maka itu akan jadi. Hidup saudara akan menjadi hidup yang menembus batas, hidup yang menerobos batas, atau breakthrough life. Saudara, selain itu saudara perhatikan baik-baik. Sebetulnya organ kita adalah organ yang paling canggih di dunia. Memang ukurannya kecil, ada di otak kita, di tengkorak kita. Otak itu adalah organ yang paling canggih. Saudara tahu, komputer sebesar apapun di dunia ini tidak sanggup untuk menandingi otak kita. Komputer misalnya sebesar gedung gereja ini, satu komputer dibandingkan dengan otak kita tidak akan mampu menyaingi saudara. Ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, saudara ya. Otak saudara tidak akan pernah berhenti sepanjang hidup saudara. Tidak pernah berhenti. Kenapa saudara? Karena itu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kalau otak kita berhenti atau batang otak kita mati, ya kita juga mati. Saudara, luar biasa sekali, bukan? Bayangkan sepanjang umur hidup kita, 1 detik, 2 detik, 1 menit tidak pernah otak kita berhenti bekerja. Itu hebatnya ya. Tuhan kita itu hebat sekali menciptakan otak yang luar biasa, brilian sekali. Nah, otak kita itu seperti seperangkat mesin yang sangat rumit dan sangat sempurna, sampai detail-detailnya saudara, di dalam satu ruangan yang sekecil ini. Seperti mesin yang luar biasa, mesin yang sempurna, bisa mengkoordinir seluruh gerak di seluruh tubuh kita, dari ujung jari kita sampai ujung rambut kita, semua dikendalikan dengan otak kita. Mesin yang sangat rumit, yang sangat sempurna, sangat detail sekali saudara, ini otak kita. Dan juga di dalam otak kita ada jutaan bahkan miliaran saraf-saraf yang terkoneksi satu dengan yang lain. Ini tidak mudah saudara. Saudara bayangkan kalau kabel saja mengkoneksi 1 miliar, itu kabelnya bagaimana semerawutnya saudara. Pasti kalau ditaruh di dalam suatu tempat sebesar tubuh kita, tidak cukup. Nah saudara, tapi syaraf luar biasa dalam tubuh kita yang ukuran kecil seperti ini, itu ada berapa? 10 miliar saraf saudara. Perhatikan baik-baik ya. Di dalam tubuh kita ini ada 10 miliar syaraf kurang lebih menurut penelitian. Itu banyak sekali, 10 miliar syaraf diatur dalam satu tempat yang namanya otak. Dan setiap hari saudara ya, itu ada 1 juta koneksi. Per detik ya, bukan setiap hari. Setiap detik itu ada 1 juta koneksi. Jadi saudara, tak gitu, sudah 1 juta koneksi terjadi. Yang ngatur seluruh tubuh kita. Untuk saudara bernafas, untuk saudara menggerakkan sesuatu, untuk menyimbangkan urat-urat kita, otot kita, itu 1 detik itu ada 1 juta koneksi diatur oleh otak kita ini. Luar biasa saudara ya. Nah saudara, tahukah saudara bahwa ketika saudara itu lulus perguruan tinggi, menurut penelitian dan riset, baru 5% dari kemampuan total otak yang kita pakai. Saudara lulus S1 itu sudah hebat, jadi sarjana. Tapi Tuhan katakan, itu masih belum sesuai dengan apa yang aku mau. Engkau baru menggunakan 5% dari kemampuan ajaib otak yang aku ciptakan. Masih ada 95% engkau bisa optimalkan untuk menghasilkan hidup
yang menembus batas. S1 itu baru 5%, saudara. Ada 95% kesempatan untuk kita menghasilkan hidup yang lebih baik, lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih sukses, lebih berhasil. Itu sebabnya kita harus terus berusaha. Ya, jangan puas lulus S1 sudah puas. Oh tidak, saudara. Masih ada 95% kesempatan untuk kita mengembangkan diri, saudara, ya. Oke. Nah, saudara, kita akan selanjutnya lagi. Nah, untuk membahas hidup menembus batas itu seperti apa? Apa sih modelnya hidup menembus batas itu, gambarannya gimana? Supaya kita bisa tahu secara aplikasi, secara real, saudara, ya. Coba kita lihat yang pertama, saudara. Hidup menembus batas itu membutuhkan keberanian untuk menerobos. Saudara kalau merasa cukup dengan keadaan saudara, sudah saya cukup seperti ini hidup saya, sekali lagi saya katakan, saudara tidak akan mempunyai hidup menembus batas. Kita harus punya visi ke depan untuk berani menerobos hidup kita menjadi lebih baik, mengubah hidup kita. Jadi ada satu kemauan dulu dalam hidup kita untuk bisa menembus batas. Ya, ada kemauan. Itu maksudnya begini, saudara. Kita tidak menyerah dengan keadaan diri kita sekarang ini. Saudara punya keadaan seperti ini, tidak menyerah. Saya harus menjadi lebih baik. Saya harus menjadi lebih sukses. Saya harus menjadi lebih berhasil. Dan ada kemauan untuk mewujudkan itu. Itu yang penting, saudara. Jadi bukan masalah apa engkau mampu atau tidak. Enggak. Tapi apakah engkau mau atau tidak. Kalau saudara mau, hidup saudara akan menjadi lebih baik. Ke depan kau akan bisa hidup yang luar biasa. Ya, tetapi yang penting adalah engkau punya keberanian untuk menembus batas. Engkau punya kemauan untuk menembus batas. Itu yang penting untuk menerobos hidupmu, ya. Membutuhkan kemampuan lebih dari yang lain. Jadi harus berbeda. Artinya, saudara, kadang-kadang manusia itu terseret dengan arus zaman, ya. Jadi di lingkungan orang-orang yang korupsi, jangan ikut korupsi, saudara. Meskipun saudara adalah satu-satunya orang yang tidak korupsi, itu adalah hidup menembus batas. Sementara semua rekan kerja saudara korupsi, menjadi koruptor semua, menyelewengkan uang perusahaan, engkau menjadi satu-satunya orang yang tidak korupsi. Itu baru dikatakan hidup menembus batas. Engkau harus berbeda dengan lingkunganmu. Di lingkungan penjudi engkau tidak menjadi penjudi. Di lingkungan perokok engkau tidak menjadi merokok. Artinya engkau pertahankan integritasmu sebagai seorang hamba Tuhan, orang yang beriman pada Yesus, orang yang selaras dengan keharmonisan firman Tuhan. Ya, artinya itu, saudara, ya. Kita harus berani tampil beda dengan lingkungan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Baru engkau bisa mengubah hidupmu menjadi hidup menembus batas. Kalau saudara sekolah menjadi murid atau mahasiswa, jangan kita menyontek, saudara. Banyak sekali bahkan orang Kristen, jangankan orang Kristen, murid sekolah Alkitab yang notabene adalah calon-calon hamba Tuhan, saya juga temui ketika ujian itu menyontek. Saya marah besar sekali ketika seorang mahasiswa itu menyontek. Saya katakan, kalau kamu sebagai seorang hamba Tuhan belum lulus saja seperti ini, bagaimana kamu bisa menjadi hamba Tuhan yang sebenarnya? Itu sepele. Tapi bagi saya tidak sepele, saudara. Hidup menembus batas, kita harus berani tampil beda sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun sekeliling kita itu mengucilkan kita, mungkin menjauhi kita, tapi kita harus tetap berjalan. Yang penting Tuhan tidak menjauhi kita. Lingkungan boleh menjauhi kita kalau kita berjalan di atas firman Tuhan. Asal Tuhan tidak menjauhi kita, kita akan tetap jalan terus. Amin, saudara, ya. Harus tampil beda, berani, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, hidup menembus batas itu melebihi batas-batas orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi hidup menembus batas itu harus melebihi orang-orang yang biasa. Standar average kebanyakan itu bukan menembus batas. Orang lain juga bisa kok. Apa yang menembus batas kalau semua orang lain juga bisa? Average, rata-rata itu bukan menembus batas.
Kita harus lebih daripada itu. Lebih dari orang-orang yang biasa, karena saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Apa maksudnya saudara? Saudara harus melebihi batas-batas orang biasa. Maksudnya adalah saudara mampu melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat. Itu maksudnya melebihi batas orang yang biasa. Tentunya saudara dengan pertolongan Tuhan. Dengan kebersamaan dengan Tuhan, engkau akan punya kemampuan untuk melihat yang orang lain tidak bisa melihat. Saya berikan contoh saja. Kita tahu pusat hiburan yang sangat terkenal di Anaheim, yaitu Walt Disney. Ya, itu didirikan pada tanggal 17 Juli tahun 55 di Disneyland, Anaheim, California. Pada waktu ide itu muncul di Walt Disney, orang lain tidak punya ide. Tapi Walt Disney punya sesuatu bayangan, imajinasi, suatu kerinduan, punya satu taman dengan karakter-karakter tertentu. Dan orang lain belum berpikir ke arah sana. Dan kenyataannya bagaimana saudara? Terwujud tidak? Terwujud. Dan Disneyland itu bahkan dikopi, ditiru juga di negara-negara yang lain. Disneyland tiruan. Aslinya itu di Anaheim, di California, tanggal 17 Juli 55. Itu berhasil juga diwujudkan. Dia mampu melihat yang orang lain tidak mampu melihat. Contoh lagi, pernahkah saudara berpikir bahwa air putih itu dijual? Zaman saya sekolah, saya minta air itu dikasih, saudara. Saya pergi ke rumah orang, Bu, saya haus. Tidak kenal ini orang, tidak kenal. Saya masih sekolah, tidak kenal. Oh, Bu, saya haus, minta air. Dikasih, saudara. Bahkan ada beberapa rumah penduduk yang khusus menyediakan kendi, ditaruh di depan rumahnya, air untuk siapa saja yang mau minum kehausan. Tidak pernah dijual air itu. Tidak ada berpikir air itu dijual. Sekarang coba saudara pergi minta air, suruh beli. Suruh beli, saudara. Ini Pak, bayar ganti berapa? 1 botol sekian, 1 gelas sekian. Sekarang air dijual. Saya nggak pernah berpikir air putih kok dijual. Pada waktu itu, opo ya laku? Apa bisa laku air itu? Tapi kenyataannya saudara, semua sekarang pakai apa? Pakai air galonan kan? Nah ternyata orang yang saya kagum, yang pertama kali berpikir untuk itu, saya sangat kagum karena orang ini punya sesuatu di mana dia melihat yang orang lain tidak pernah melihat. Albert Einstein, dia katakan, sebelum manusia berpikir apa-apa, dia ciptakan roket yang bisa sampai ke bulan. Dengan hukum apa? Relativitasnya, perubahan energi, E/mc². Materi bisa dirubah jadi energi untuk daya pendorong roket. Hukum Einstein yang luar biasa. Pernahkah saudara berpikir bahwa saudara bisa tinggal di bulan? Bisa pergi ke bulan? Tidak ada manusia berpikir, bulan jauh di atas langit. Saya pun kalau zaman itu mungkin tidak berpikir ke situ. Tapi Einstein bisa mewujudkan itu. Dan roket Apollo mendarat di bulan. Inilah hidup menembus batas. Engkau harus berpikir bisa melebihi batas orang biasa. Melihat yang orang lain tidak bisa melihat. Ya, mengerjakan yang orang lain tidak pernah bayangkan. Itulah yang dikatakan hidup menembus batas. Yang keempat, saudara, hidup menembus batas itu adalah selalu berpikir dan bertindak ekstra mil. Mungkin saya berkata begini, apa sih Pak berpikir dan bertindak ekstra mil? Kalau saudara memiliki hidup breakthrough life, engkau harus berpikir dan bertindak ekstra mil. Maksudnya begini, saya berikan aplikasi saudara ya. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya dari segi bos, dari segi karyawan saja ya. Dari segi bos misalnya begini, saudara bos perusahaan. Lalu ada rekanan saudara yang memesan barang. Pak, saya pesan barang, saya minta dalam waktu 2 minggu barang itu selesai untuk dikirim ke tempat saya. Nah kalau bos ini adalah orang yang punya hidup yang menembus batas, dia akan menyelesaikan pesanan kalau bisa saudara, melebihi batas pesanan, batas waktu pesanan dari rekanan saudara. Mungkin dia mintanya 2 minggu, tapi saudara lakukan 1 minggu atau 10 hari. Kira-kira konsumen itu puas tidak? Sangat puas. Saya mintanya 2 minggu selesai,
Tapi barang dikirim 1 minggu. Luar biasa, ini akan jadi pembicaraan. Wah, kalau pesan barang ke tempat itu, luar biasa itu. Nah, jadi seperti itu. Coba kita lihat ayatnya, saudara ya, supaya tahu. Maksudnya berpikir extra mil, ayatnya ini. Oke. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh berapa, saudara? 1 mil. Berjalannya bersama dengan dia sejauh 2 mil. Ini sebetulnya seakan-akan Tuhan memberitahu kita, engkau harus memiliki hidup yang menembus batas. Orang minta berjalan 1 mil, orang tuntut berjalan 1 mil, tapi kita harus berjalannya dengan dia sejauh 2 mil, kata Tuhan. Melebihi dari apa yang diminta. Seperti yang bos tadi, pesanan 2 minggu, engkau bisa mengirimkan dalam 1 minggu. Saya tanggung perusahaan saudara akan menjadi perusahaan yang laris. Orang akan kagum, acungkan jempol, saudara. Semua akan kagum dengan saudara. Itu dari segi bos. Lalu dari segi karyawan gimana? Pak, saya bukan bos, saya tidak punya perusahaan. Saya cuma karyawan, kerja sama orang. Oke, saya berikan 3 resep. Kalau ingin cepat naik pangkat, 3 resep. Yang pertama, datang lebih pagi. Yang kedua, pulang lebih lambat. Yang ketiga, hasil lebih banyak. Saudara datang lebih pagi, pulang lebih lambat, hasil lebih banyak. Saya tanggung tidak ada bos yang tidak suka karyawan seperti ini. Betul tidak? Saudara, ada beberapa di antara saudara jadi bos di situ. Jadi sementara yang lain belum datang, dia sudah datang. Dia bersih-bersih mejanya, bersihkan ruang kantornya. Bos datang, dia luar biasa karyawanku yang satu ini. Dia tidak hitungan waktu dengan perusahaan. Dia punya sense of belonging, rasa memiliki perusahaan, seperti perusahaan itu miliknya. Dia bersihkan, kemudian kerja. Lainnya belum datang. Kemudian setelah jam 8 semua datang. Dia kerja. Begitu jam 5 sore, semua langsung pulang. Pulang semua. Langsung dia masih kerja karena belum selesai. Kemudian temannya katakan, ayo pulang. Buat apa? Buat kaya bos kita. Yang kaya kan bos kita. Saudara kan enggak. Pokoknya yang penting jam kerja sudah pulang saja. Tapi dia tidak mau. Ini nanggung akan aku selesaikan. Dan bos lihat lagi. Sementara yang lain pulang. Hitungan, saudara, sama perusahaan. Tapi dia tetap kerja. Bos melihat, luar biasa. Karena hatinya memiliki perusahaan itu. Kemudian ketika diteliti 1 bulan, hasil yang didapat jauh lebih banyak dari semua yang lain. Saya tanggung, saudara, dalam waktu dekat dia akan dipromosikan. Karyawan seperti inilah yang saya katakan hidup menembus batas. Karena apa? Bisa berpikir extra mil. Sementara orang lain hanya berpikir dengan standar, tapi dia lebih dari standar. Jam 5 pulang kerja, dia pulang kerja, tapi dia tidak. Bagi dia, produk yang lebih baik, produk yang lebih banyak, hasil yang lebih banyak, menguntungkan lebih banyak perusahaan itu adalah yang terbaik. Karena dia hidup di perusahaan itu. Amin, saudara. Jadi karyawan ingin promosi, lakukan itu ya. Datang lebih pagi, pulang lebih lambat, dan hasil lebih banyak. Ya, itu maksudnya, saudara. Yang kelima, hidup menembus batas adalah dapat dicapai melalui kebersamaan dengan Allah. Ingat, saudara, saudara jangan sombong. Jangan sombong. Engkau kalau ingin mendapatkan breakthrough life, itu hanya bisa dicapai melalui kebersamaan dengan Allah. Karena saudara adalah orang biasa. Saudara orang biasa, Allah luar biasa. Ketika Allah bersama dengan saudara, Allah mengubah saudara dari biasa menjadi luar biasa. Harus ada tambahan. Kalau tidak, orang biasa, kumpul orang biasa, ya orang biasa. Tidak ada kelebihan. Tapi orang biasa bersama dengan Allah yang luar biasa, engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Ya, coba perhatikan ya, saudara ya. Ini ayatnya, saudara. Perhatikan baik-baik. Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah, perhatikan sekali lagi, dengan Allah, bukan di luar Allah, akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dalam terjemahan lain, perbuatan-perbuatan besar. Sebab ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Perhatikan baik-baik yang saya kasih merah ini. Dengan Allah, dengan kebersamaan dengan Tuhan, kita lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, perbuatan yang ajaib, perbuatan yang gagah perkasa. Nah, itu yang maksudnya, saudara ya. Ini ayat yang sangat terkenal, yang dikutip di mana-mana gereja mesti ngutip ayat ini. Kalau sudah bicara tentang Allah, ayat ini yang dikutip, saudara. Dikatakan begini, Lukas 1 ayat 37.
Di Alkitab saudara tertulis juga demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pernahkah saudara berpikir bahwa sebetulnya ayat ini biasa? Kalau terjemahannya seperti ini, saya katakan ya, pagi hari ini ayat ini biasa. Kenapa saudara? Ya jelas dong, perhatikan kata-kata ini. Bagi Allah. Yang namanya Allah itu Maha Kuasa. Betul tidak? Bisakah dia melakukan hal-hal yang luar biasa? Bisa. Hal yang ajaib? Bisa. Hal yang mustahil apakah dia bisa? Bisa. Wong namanya bagi Allah. Betul tidak? Bagi Allah tidak ada yang tidak dapat dia lakukan, saudara. Semua bisa lakukan. Itu bagi Allah. Lalu kaitannya dengan kita apa? Peran kita apa? Tidak ada, wong ini hanya berbicara tentang Allah. Jadi sebetulnya terjemahan ini saya itu kurang setuju, saudara. Bagi saya kalau diterjemahkan seperti ini, tidak ada yang diherankan. Wong namanya Allah, dari asalnya ya Allah seperti itu, bisa lakukan hal-hal yang mustahil. Allah kan Maha Kuasa. Kalau dia tidak bisa lakukan yang mustahil, dia bukan Allah. Kita tidak akan percaya pada dia. Nah saudara, sebetulnya terjemahannya bukan ini. Yang betul itu bahasa Inggrisnya, betul ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu tepat sekali sesuai dengan bahasa aslinya. Ini bahasa Inggrisnya, saudara. Aduh, bentar ya. Bedakan ya antara sebab bagi Allah dengan ini. For with God nothing shall be impossible. Sebab dengan Allah tidak ada yang mustahil. Kalau dengan Allah siapa yang melakukan? Kita. Melalui kebersamaan dengan Tuhan. Kalau ini iya, ini hal yang luar biasa. Karena saudara melakukan hal yang mustahil. Tapi ingat, with God, bersama dengan Allah. Jadi terjemahan yang di atas itu kurang tepat, saudara. Dia menunjuk pribadi Allahnya, sedangkan di bawah itu pribadi kita, pelakunya, subjeknya. Sebab dengan Allah. Berarti kita melakukan pekerjaan mustahil bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, kita yang biasa bersama Allah yang luar biasa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kita bisa lakukan hal yang mustahil sekalipun asal Allah bersama kita. Amin, saudara. Jadi ini bedanya ya, terjemahannya enggak tepat, saudara. Jadi sengaja saya tampilkan dua-duanya supaya saudara tahu bahwa ayat ini tidak mengherankan, tapi ayat ini mengherankan karena saudara yang lakukan ini bersama dengan Tuhan ya. Jadi terjemahan King James itu lebih tepat, Pak. Ya. Jadi saudara-saudara kalau ingin melihat terjemahan King James itu lebih mendekati aslinya ya, daripada terjemahan Indonesia kadang-kadang tidak tepat. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Itu gambaran hidup menembus batas itu seperti apa? Breakthrough life itu seperti apa? Nah, yang bagian kedua adalah batas-batas apa yang perlu ditembus untuk menjadi orang Kristen yang menembus batas. Kira-kira batas apa yang perlu ditembus? Yang pertama adalah batas pikiran saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Manusia akan melakukan apa yang dia pikir bisa melakukannya. Sejauh pikirannya mengatakan bisa, sebesar itu juga prestasi yang akan diraihnya. Saya perhatikan dalam diri kita masing-masing. Kalau kita katakan, aku bisa, engkau akan berusaha untuk melakukan itu. Tapi kalau saudara katakan, aku tidak bisa, udah dia mandek menyerah. Tidak ada sesuatu yang dihasilkan, saudara. Jadi batas pikiran ini harus kita tembus. Harus kita yakinkan diri kita bisa. Ya, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan dalam bahasa Inggris. Amsal 23 ayat 7 bagian A dikatakan, for as he think in his heart, so is he. Sebab sebagaimana yang dia pikir dalam hatinya, begitulah ia. Kalau saya katakan aku bisa, engkau akan bisa. Kalau katakan aku tidak bisa, ya sudah, mandek, berhenti saja. Saudara tidak melakukan apa-apa. Aku tidak bisa, sudah, tidak akan dihasilkan hidup yang lebih baik. Jadi saudara, batas pikiran saudara harus ditembus. Perbuatan dan karya besar hanya muncul dari pikiran besar. Karena itu beranilah bercita-cita besar. Amin, saudara. Karya besar itu hanya muncul dari pikiran besar, saudara.
Karena itu kita harus berani bicara besar. Jangan kita mengecilkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita akan mengecilkan diri sendiri. Oh Pak, saya tidak bisa, saya tidak mungkin begini dan sebagainya, saudara. Nah saudara, kadang-kadang orang katakan begini, aku tidak bisa, itu sebetulnya kita mengecilkan diri kita. Ketika aku katakan aku tidak bisa, saudara mengecilkan diri saudara. Tapi kalau saudara katakan aku tidak mungkin, itu berarti mengecilkan Tuhan. Tuhan itu bisa membuat saudara sanggup melakukan segala sesuatu menjadi mungkin. Betul tidak? Kalau katakan tidak mungkin, itu berarti engkau punya Tuhan, engkau katakan tidak mungkin. Itu mengecilkan Tuhan. Tuhan tersinggung loh. Tuhan katakan aku sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekali lagi tadi firman Tuhan katakan kebersamaan dengan Tuhan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Jadi ketika saudara katakan tidak mau, itu berarti saudara menolak kesempatan untuk mengembangkan diri saudara. Jadi ada 3 versi. Kadang-kadang kita berpikir tidak bisa, saudara mengecilkan diri saudara sendiri. Saudara katakan tidak mungkin, saudara mengecilkan Tuhan. Saudara katakan tidak mau, saudara menolak kesempatan untuk mengembangkan diri saudara. Jadi manusia itu kadang gampang mengucapkan sesuatu tanpa punya usaha untuk mendapatkan hasil hidup yang lebih baik. Ya saudara ya. Nah saudara, saya akan berikan satu contoh ya. Ini gambar gajah pada waktu masih kecil, saudara. Saya akan cerita, saudara ya. Di dunia ini menurut penelitian ada 2 hewan yang punya daya ingat yang sangat luar biasa, sangat kuat. Yang pertama adalah ular kobra. Kalau saudara melihat ular kobra, misalnya ketemu ular kobra, saudara mengambil pentung atau kayu, dipukul dan itu tidak mati, lari. Saudara 1 tahun lagi ke tempat yang sama, kalau ular kobranya ada di situ, dia ingat siapa yang pernah memukul dia dan saudara akan dipatuk. Itu ular kobra, dia punya daya ingat yang sangat kuat. Dan binatang kedua adalah gajah. Itulah sebabnya kalau saudara lihat di ITB, Institut Teknologi Bandung, itu dia punya satu lambang, lambangnya ITB ya. Itu patung gajah, namanya Ganesha, dewa pengetahuan. Kenapa? Dia punya daya ingat yang sangat kuat. Itu sebabnya gajah dipakai sebagai lambang dari Institut Teknologi Bandung, patung Ganesha ya. Jadi gajah dengan belalai ke depan. Itu seringkali lihat saja di internet ya. Lambangnya ITB itu gajah, bukan yang lain. Kenapa? Daya ingatnya kuat, saudara. Ini gajah waktu kecil. Seandainya saudara punya gajah waktu kecil dan saudara rantai dengan rantai yang cukup kuat, dipatok dalamnya misalnya 0,5 meter, dia sudah berusaha, ditarik, tidak bisa lolos. Dia melarikan diri, gak bisa lagi. 1 hari dia coba, gak bisa. 2 hari dia coba, gak bisa. 3 hari dia coba, seminggu dia coba, gak bisa. Sudah dia diam. Percuma, aku coba bagaimanapun, aku tidak bisa lepas. Lalu 2 minggu dia coba lagi, gak bisa. Kalau 1 bulan berturut-turut dia coba gak bisa, dia tidak akan pernah mencoba lagi. Karena dia berpikir, aku tidak bisa. Dia ingatannya kuat loh. Dia pikir, aku tidak bisa. Nah, seiring dengan waktu, saudara, perhatikan baik-baik. Dia sudah besar, ya. Jadi yang diubah cuma ininya saja. Lingkaran ini karena dia sudah besar, kakinya tambah besar, tapi rantainya sama, patoknya juga sama, 0,5 meter dalamnya. Tapi selama hidupnya dia tidak pernah berusaha untuk lari. Padahal kalau mau sekarang ini ya, dengan tubuh yang gede seperti itu, jadi yang tubuh yang besar, ditarik saja lepas, dia bisa lari. Tapi dia tidak pernah mencoba. Sebab apa? Dulu aku sudah pernah mencoba, tidak bisa. Maka sekarang pun juga tidak bisa. Ini yang membatasi dia. Padahal baik-baik, ukuran patoknya sama, dan dia sudah tumbuh besar, tapi dia tetap berpikir tidak bisa lepas. Apa yang membatasi, saudara? Perhatikan baik-baik. Ini yang membatasi. Batas pikirannya belum ditembus, masih membelenggu dan membatasi dirinya. Karena dia berpikir, dulu aku tidak bisa, sekarang pun aku juga tidak bisa. Kalau saudara punya pikiran seperti gajah ini, seumur hidup saudara, engkau tidak akan pernah mempunyai breakthrough life. Selama batas pikiranmu tidak ditembus bahwa aku bisa, engkau akan tetap seperti ini. 20 tahun lagi tetap seperti ini.
30 tahun lagi tetap seperti ini. Tapi kalau engkau katakan, aku bisa Tuhan, aku bisa, engkau akan berubah. Amin saudara. Jangan seperti gajah ya, batas pikiran harus ditembus. Sebetulnya dia bisa lari kalau dia mau ya. Yang kedua adalah batas zona kenyamanan. Ini yang menghalangi orang itu berkembang. Orang bisa menjadi lebih besar, lebih baik. Batas ini harus ditembus. Nah saudara, zona kenyamanan adalah batas yang sangat berbahaya. Karena bisa membuat seseorang terbuai dan terlena. Sehingga ia tidak mau ingin lagi berusaha untuk lebih maju. Ia merasa sudah cukup untuk menikmati apa yang telah berhasil dicapainya. Di dalam Ulangan 30 ayat yang 11 itu berbicara tentang Raja Wali umurnya 6-7 minggu, yang bulu halusnya mulai lebat, namun belum keluar bulu kasar yang berwarna coklat, saudara. Nanti kita akan baca ayat ini. Saya jelaskan dulu begini. Saudara, kalau seorang gembala, misalnya jemaatnya sudah 1.000 orang, dan dia katakan begini, sudah cukup 1.000 orang, aku tidak perlu menginjil lagi, dan hidupku sudah terjamin, dan aku cukup seperti ini saja. Aku sudah nyaman, semua kebutuhan tercukupi. Maka saudara tidak akan bisa menghasilkan hidup menembus batas. Kenapa saudara berpatokan 1.000 orang cukup? Padahal Tuhan katakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Jumlah bangsa-bangsa tidak 1.000 saudara. Kenapa tidak 1.001? Sekalipun cuma nambah 1. Kenapa tidak 1.010? Kenapa tidak 1.500? Kenapa tidak 2.000? Sesungguhnya apapun yang saya capai tidak cukup sampai di situ. Kalau bicara masalah jiwa, engkau capai sebanyak mungkin jiwa. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Kita tidak boleh terlena dengan zona kenyamanan. 1.000 jemaat belum cukup bagi saya Tuhan. Saya akan mencapai 2.000 jemaat. 2.000 jemaat belum cukup Tuhan. Kalau sudah tercapai saya akan 3.000 jemaat. Jadi artinya saudara, selalu kita tembus zona kenyamanan yang ada di kita ini, supaya kita bisa keluar dari situ. Ya, jangan seperti kita contohkan seperti Raja Wali. Ini Ulangan 3:20 ayat 11 ya. Saya tuliskan di sini, saudara. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Nah, seperti Raja Wali di sini, saudara, ya. Nah, ini kan anak-anak ya. Nah, saudara, biasanya kalau masih seperti ini disusui atau disuapi, ya. Induknya datang menyuapi karena memang nggak bisa, masih belum bisa. Tapi ada waktunya zona kenyamanan ini itu akan dirombak seperti ini. Nah, sarang diobrak-abrik supaya dia belajar terbang. Dia angkat ke atas, kemudian dia lepaskan. Aduh, mau jatuh tuh. Aduh, mau jatuh. Akhirnya si induk menampung dengan sayapnya, naik ke atas lagi. Lepaskan lagi sampai dia bisa terbang, bisa mandiri dan dia bisa hidup. Kalau induk Raja Wali tidak lakukan ini, semua anaknya akan mati karena tidak bisa survive. Tidak bisa mempertahankan hidup, tidak bisa bekerja untuk menghidupi diri sendiri. Harus kita menghancurkan zona kenyamanan. Jangan disarang terus. Enak disuapi terus, nggak bisa, diobrak-abrik saudara sarangnya, supaya dia belajar terbang, belajar mandiri, sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, zona kenyamanan itu harus kita tembus, itu musuh kita, saudara ya. Yang ketiga adalah batas ekonomi. Kaya atau miskin bukanlah penghalang bagi seseorang untuk mencapai sukses. Perhatikan baik-baik. Daud itu pada mulanya miskin, saudara. Kambing dan dombanya cuma 2 atau 3 ekor. Ini kata Alkitab, saudara bisa baca. 1 Samuel 17:28. Tetapi ia berhasil menjadi orang nomor 1 di Israel, menjadi raja. Saudara, Daud miskin. Tetapi saudara perhatikan baik-baik. Kemiskinannya tidak menghalangi dia untuk menghasilkan hidup menembus batas. Kalau punya kambing domba cuma 2-3 ekor itu bukan kaya, saudara. Itu memelihara kambing 2-3 ekor. Tapi kalau peternakan kambing itu kaya. Tapi Daud berhasil kan menjadi raja orang nomor 1 di Israel. Dia tidak menyerah dengan keadaan
ekonomi dirinya, statusnya tidak menyerah, saudara. Dan dia berhasil menjadi orang nomor 1 sebagai raja. Sebaliknya saudara, Abraham itu kaya. Sejak semula dikatakan dia banyak ternak, banyak perak dan emasnya, Kejadian 13 ayat yang kedua. Namun ia juga mampu menjadi orang maksimal, diakui sebagai bapak orang percaya. Jadi baik miskin maupun kaya tidak membatasi seseorang untuk menghasilkan hidup menembus batas. Jadi saudara yang mungkin, aduh Pak saya miskin, oh enggak masalah. Ingat, bersama dengan Tuhan engkau bisa melakukan breakthrough life. Yang kaya bersyukur engkau juga bisa. Kenapa? Abraham kaya tapi juga bisa dipakai luar biasa. Mereka hidup dalam menembus batas ya. Jadi kaya miskin tidak menjadi masalah, saudara. Nah, saudara perhatikan Henry Ford, pemilik perusahaan mobil Ford, asal mulanya adalah montir yang bekerja di bengkel. Ya, montir yang bekerja di bengkel. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Sekarang dia menjadi seorang pengusaha mobil yang sangat sukses, tapi dia sudah meninggal sekarang. Dia meninggal dalam usia 84 tahun, lahir 1863 dan meninggal tahun 1947. Saudara. Kantor pusatnya ada di Dearborn, di Michigan, USA. Perhatikan dari montir mobil, dia bisa menjadi bos perusahaan mobil Ford. Ya, nanti saya tampilkan saudara ya. Cuma ini keterangannya dulu. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, mula-mula bekerja sebagai apa? Pemotong rel kereta api, pernah menjadi penjaga toko dan pengantar pos. Ini kepotong. Pemotong rel kereta api itu buruh kasar, saudara. Buruh kasar, pakai tenaga otot. Penjaga toko, pengantar pos. Miskin, tapi bisa menjadi Presiden ke-16 Amerika Serikat. Orang nomor 1 yang luar biasa, ya. Inilah gambarnya Henry Ford. Nah, ini mobil yang produksinya dia ini sangat terkenal di Eropa ini laris ini, saudara. Henry Ford, mobil Ford ini. Nah, lambangnya seperti ini. Ini bekas montir di bengkel. Nah, ini adalah Presiden Amerika ke-16 Abraham Lincoln yang sangat dipuji-puji oleh rakyat Amerika. Bahkan saking terkenalnya, saudara, dibuatkan suatu patung ketika dia sedang duduk di gedung mana ini, saudara? Patung marmer dari Abraham Lincoln itu ada di aula utama gedung Memorial Lincoln. Kalau saudara pergi ke Washington DC, pergi mampir ke sini. Ini patung besar. Tingginya 5,8 meter dan dari kepala sampai ke kaki, beratnya 159 ton. Hanya untuk memperingati Abraham Lincoln. Orang yang dulunya pemotong rel kereta api, yang dulunya penjaga toko, pengantar pos, jadi orang yang besar sekalipun dia miskin. Amin, saudara. Miskin dan kaya tidak membatasi saudara untuk bisa menjadi orang yang punya hidup breakthrough life. Bahkan mata uang, perhatikan, uang logam pun juga memuat gambarnya, uang dolar pun juga pernah memuat gambar Abraham Lincoln. Luar biasa, saudara. Batas keadaan fisik. Keterbatasan fisik atau cacat bukanlah merupakan kendala untuk bisa menjadi orang maksimal. Yang penting ada tekad dan kemauan untuk maju, tidak menyerah pada keadaan, dan selalu berusaha terus untuk menggapai impian yang dicita-citakan. Mungkin saudara ada kekurangan fisik, siapa tahu ada di antara saudara. Ingat saudara, itu tidak membatasi saudara untuk bisa menghasilkan hidup menembus batas. Cacat pun tidak menjadi kendala, saudara. Ya, saya berikan contohnya. Saudara pasti kenal dengan ini. Ini sangat terkenal. Saya percaya juga saudara pasti punya VCD-nya atau bukunya. Ini namanya Nick Vujicic. Ini adalah orang Kristen, penginjil, juga motivator Kristen, pengusaha real estate, luar biasa orang ini. Dia tidak punya tangan, punya kakinya kecil ini. Kakinya tidak ada, cuma hanya ini, kakinya kecil, cuma pendek sekali kecil. Hampir tidak ada tungkainya, tidak ada. Nah, saudara, tahukah saudara kesehariannya? Perhatikan baik-baik. Nah, ini for Jesus ketika dia menginjil, tidak menghalangi dia untuk menginjil, main komputer atau berkhotbah. Ini waktu berkhotbah. Ini ketika dia bermain dengan anjingnya. Ini di jalanan tidak masalah bagi dia. Ini di India. Dia sedang jalan-jalan. Kemudian, nah ini kegiatan sehari-harinya. Pergi ke bandara, dia punya kursi khusus. Dia pergi. Tidak menghalangi dia harus di rumah terus. Butuh belas kasihan orang. Enggak, saudara. Catat fisik
tidak bisa menghalangi dia. Ini dia renang. Hebat renangnya lah. Saya saja yang lengkap, nyemplung pasti kelelep. Saya yang lengkap loh saudara. Dia tidak punya lengan, saudara, bayangkan. Saya ini kalau cuma gaya batu saja, langsung plus tenggelam. Makanya ketika saya mampir ke rumahnya Pak Martino, saya yang tidak ikut renang, rekan-rekan yang renang, Pak Paul Jaya itu renang, Pak Martino renang, saya gak renang. Kenapa? Saya gak punya kemampuan untuk berenang. Cuma taunya gaya batu sama gaya dada. Gaya dada maksudnya ketika nyemplung dada gitu. Itu artinya bisa inailahi, saudara. Ini main bola, bisa main bola, hebat dia. Main komputer, bisa. Nah ini layang gantung, saudara mungkin tidak berani, takut jantungan ini. Kalau ini ketinggian berapa ribu kilometer, dia berani layang gantung. Ini main dengan Bethany Hamilton, main ini selancar. Saudara mau naik di atas ini belum tentu bisa. Kena ombak ya, naik di atas selancar aja bisa guling, tapi dia bisa. Main golf, ini olahraga borjuis, olahraganya orang kaya, juga dia bisa. Semuanya bisa, saudara. Cacat gak masalah bagi dia. Ini yang paling penting ini, saudara. Nah, perhatikan, dia seminar bisa membangkitkan semangat orang-orang banyak. Nih, ribuan, saudara. Setiap kali tidak pernah sepi, semua dihadiri ribuan orang. Luar biasa. Jadi inspirator, jadi motivator, sangat luar biasa. Nah ini, dia dengan Bethany Hamilton ini, seorang peselancar dari Amerika, saudara, kena serangan hiu sehingga tapi dia bangkit kembali, dimakan hiu ini. Tapi dia juga bangkit. Ini orang Kristen juga, ini orang percaya juga. Nah di sini perhatikan, dia tersenyum. Ya perhatikan, selalu kelihatan dengan sebuah senyuman karena dia memancarkan hal-hal yang positif dan sukacita, saudara ya. Dia tur ke seluruh dunia sebagai pembicara motivasi Kristen dan sebagai penginjil. Nah, Nick mengajukan sebuah pertanyaan, kalau saya bisa bahagia, kenapa kamu tidak bisa? Ya, terus ini selama kunjungannya di India dan ini selama konferensi 2009 di Amerika Selatan. Saya perhatikan baik-baik, kegiatan ini adalah kegiatan orang-orang yang luar biasa. Orang normal saja belum tentu seperti ini, saudara. Dia cacat, tidak menyerah. Kenapa? Dia punya Tuhan. Karena dia punya Tuhan, saudara. Nah, saudara, ini istrinya, Nick Vujicic dan Kanai Miyahara. Perhatikan, cantik lah, saudara. Dan normal. Istri saudara, maaf ya, belum tentu secantik ini. Ya, pokok lihat sendiri, wajah sendiri kan masih ngerti ya. Kita harus objektif dong, harus objektif. Kalau memang cantik bilang cantik. Kalau kalah cantik ya harus apa ya, mengakui lah memang kalah cantik begitu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Nah ini, saudara perhatikan apanya tidak cantik, saudara lihat nih. Wajahnya, aduh cantik sekali, saudara. Ini juga cantik. Ini waktu dia di kapal bersama, ini cantik sekali loh, saudara. Luar biasa. Saya pikir-pikir kok orang catat bisa dapat istri secantik ini, saudara ya. Anaknya juga normal, saudara. Wah, luar biasa. James Vujicic. Nah ini anaknya lucu, sehat, saudara ya. Nick Vujicic dan Kiyoshi James Vujicic. Anaknya normal dan jadi keluarga bahagia. Wah, luar biasa. Nah ini kegiatannya dia. Dia waktu menikah ini. Nah ini ketika di rumah, ini tidur dengan mesra. Wah, luar biasa. Ini dengan anaknya berpose. Nah dia pernah mengatakan ini, saya ambil kata-katanya dia yang bisa menguatkan kita. Dia katakan begini, saya mungkin tidak memiliki tangan untuk memegang tangan istri saya, tapi saya tidak butuh tangan untuk memegang hatinya. Karena itu saya terus saja berpegang dengan apa yang aku pegang. Dia katakan, mungkin aku tidak punya tangan untuk memegang tangan istriku, tapi aku tidak perlu tangan untuk memegang hatinya. Waduh, romantis banget. Ini kalau anak muda kutip ini tidak apa-apa. Luar biasa ini, bisa membuat bergetar hatinya si perempuan ini. Di dalam kehidupan, kamu memiliki dua pilihan. Saudara memiliki dua pilihan. Bitter, pahit hati, atau better, lebih baik. Pilihlah lebih baik, lupakan pahit hati. Jangan suka pahit hatilah ya. Kalau lagi pahit hati, lupakan.
kita harus mengampuni, saudara. Ya, itu orang yang breakthrough life itu bisa mengampuni, saudara, tidak nyimpan pahit hati. Dan lagi yang satu hal yang lebih penting, orang pahit hati tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Kau harus bisa mengampuni, saudara, ya. Ketika kamu tidak mendapatkan sebuah mujizat, kamu masih dapat menjadi mujizat bagi orang lain. Wah, luar biasa. Mungkin saya berdoa, Tuhan, aku minta mujizat begini-begini. Tidak didengar Tuhan. Tuhan katakan, tidak apa-apa. Kamu masih bisa menjadi mujizat bagi orang lain. Amin. Misalnya tidak ada mujizat, tapi bisa jadi mujizat bagi orang lain. Itu yang penting, saudara. Ya, kita harus bersyukur apapun keadaannya. Tuhan tidak bisa diperintah soalnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Saya tidak pernah bertemu orang yang pahit hati yang bersyukur, atau orang yang bersyukur yang pahit hati. Jadi ini bertentangan. Orang pahit hati pasti tidak bisa bersyukur. Tapi orang yang bersyukur tidak akan pahit hati. Amin, saudara. Pilih salah satu, ya, pahit hati atau bersyukur. Makanya saudara katakan kepada sebelahnya, jangan pahit hati ya, gitu, ya. Jadi supaya saudara tidak menjadi orang pahit hati, jadi orang yang bersyukur, saudara, ya. Nah, ini video klipnya tolong di setel dengan suaranya. Ini orang yang cacat, gadis yang tuli. Gadis tuli nih, a deaf girl. Gadis yang tuli. Tapi luar biasa prestasinya.เป็นเป็ดแล้วจะบินเป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลินเธอจะบ้าเหรอทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่นเสียเวลาคนอื่นเขา Kamu misalkan orang lain gitu. Itu artinya tadi bahasa Thailand. Ini pemain biola jalanan. Juga sama. Cacat juga. Ini saingannya pemain piano, saudara, saingan. Ini ada kontes musik klasik, lomba. Ini iri ya, saingannya iri melihat dia belajar biola. Dia nyuruh preman untuk menganiaya gurunya, saudara, ya. ครับจบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้า Biola สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับ Ini biola yang dibanting oleh preman, suruhannya dia pakai. Ini gurunya yang dipukuli, saudara, di rumah sakit. Dia ingat pejamkan mata.
ini melongo. Karena hebatnya luar biasa. Langsung standing ovation, berdiri, dan dia menjadi juara. Ini kalah ini, saudara. Saingannya kalah. Jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Yang terakhir ini batas umur. Usia bukanlah menjadi batas seseorang untuk menghasilkan karya besar. Tidak ada usia yang terlalu muda atau terlalu tua untuk menjadi orang maksimal. Saya berikan contohnya, misalnya Daud dianggap terlalu muda, tetapi sukses mengalahkan Goliat. Saudara bisa baca di sini. Jangan orang menganggap engkau rendah karena muda. Ini ayatnya begini. Nah saudara, Daud dianggap anak kecil. Kamu jangan ikut-ikut, ini urusan orang dewasa ini. Dia cuma waktu itu Saul sangat menyepelekan Daud karena masih muda. Tapi ternyata orang muda demikian dipakai Tuhan luar biasa, bisa mengalahkan Goliat. Ya, tidak ada satupun tentara Israel bahkan Saul yang berani menghadapi orang Filistin ini, Goliat ini. Tapi Daud berani dan dia bisa mengalahkan, memenggal kepalanya. Musa mulai memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dalam usia yang tua, yaitu 80 tahun. Namun ia juga berhasil memimpin bangsa Israel keluar. Di Keluaran 7 ayat 7. 80 tahun tidak terlalu tua bagi Tuhan. Jadi kalau saudara yang masih tua, yang sudah tua, ya bukan masih tua ya, yang sudah tua. Jangan mengatakan begini, aduh Pak, aku ini sudah bau tanah, jangan. Musa 80 tahun masih menghasilkan karya hebat. Jadi yang sudah tua berumur, ingat, aku masih bisa dipakai Tuhan. Aku bisa menjadi orang yang lebih luar biasa lagi. Musa bisa, aku juga bisa. Ya, karena ada Tuhan. Ya, yang penting itu saudara. Nah ini lagi, saudara perhatikan baik-baik. Kolonel Sanders, ini sudah pasti pernah makan ini. Baru merintis bisnis ayam goreng KFC dalam usia 66 tahun. Dan usaha bisnisnya tersebar di banyak negara-negara. Misalnya gini saudara ya. Nah ini orang yang sangat terkenal kan. Kenapa kok lambangnya dengan kumis putih, rambut putih? Karena memang sudah tua waktu dia buka usaha ini. Tapi tidak masalah, dia dengan bangganya, inilah aku, wah tua-tua tapi bisnisnya hebat. Nah ini gerainya, di mana-mana saya kutip ini. Ini mana? Ini Jepang ini di Jepang. Kalau ini saya lupa di mana ini. Nah sudah perhatikan, bahkan patungnya, ada patungnya ini patungnya dibuat. Terkenal semua ini. Ya jadi saudara perhatikan baik-baik, orang itu akan kalau bersama dengan Tuhan. Ya, usia tidak menjadi masalah. Nah, coba ini tip yang terakhir. Ini usia tua tapi hebat, saudara ya, mencengangkan. Saya tidak perlu terjemahkan karena sudah diterjemahkan. What's your name, gayanya deso, saudara. My name is Susan Boyle. Seperti orang desa. Okay, Susan, where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of villages. I had to think there. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine Page. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from The Miserables. Elaine Page itu penyanyi terkenal. Big song. Ya? Yes. Semua mentertawakan dia, saudara. Orang desa macam-macam begitu. I dreamed a dream in time gone by. Did you? No. I dreamed of love would never die. I dreamed that God would be forgiving. I was young and unafraid when dreams were made and used and wasted. There was a
the tigers come. With their voices soft as thunder, as they tear your hopes apart, as they turn your dreams to shame. Orang desa biasa. Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in 3 years on this show. When you stood there with that cheeky grin and said, I want to be like Elaine Page, everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning, an incredible performance. Amazing. I'm reeling from shock about you two, but I am so thrilled because I know that everybody was against you. I honestly think that we were all being very cynical, and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was brilliant. Susan, I knew the minute you walked out on that stage that we were going to hear something extraordinary, and I was right. Not a lot of touch. Susan, you are a little tiger, aren't you? Oh, I don't know about that. You are? Okay, moment of truth. Here's yes or no. the biggest yes I have ever given anyone. Amanda? Yes, definitely. Brilliant. Susan Boyle, you can go back to the village with your head held high. It's 3 yeses. Ini ketika dia dapat penghargaan, penjualan terlaris 1 juta keping. Dia jadi juara, saudara. Rekaman 1 juta keping emas dia dapat. Hebat orang desa bisa sukses. Ya, saudara perhatikan baik-baik, usia tidak menjadi kendala untuk bisa sukses, bisa dipakai Tuhan luar biasa. Dan nasihat terakhir sebelum saya tutup, ya 3 nasihat yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama,
Ingat saudara, apapun keadaan saudara, start where you are. Mulailah di mana saudara berada, ya. Jangan menunggu keadaan sempurna dulu baru mau mulai. Apapun keadaan saudara, mulai ya di mana saudara berada sekarang. Bagaimanapun keadaan saya, mulai dari sekarang ini, ya, sesuai dengan keadaan saudara. Use what you have. Pakailah apa yang kamu punya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan apa yang tidak kita miliki, yang tidak ada pada kita. Jangan katakan, Tuhan, aku gak punya banyak uang. Kalau tetanggaku banyak uang. Oh saudara, apa yang saudara punya, saudara gunakan itu. Engkau punya 10.000, pakai 10.000. Ada jemaat saudara, dia waktu itu dia datang cuma punya 50.000. Saya katakan, gunakan apa yang ibu bisa. Ibu bisa apa? Oh saya bisa masak pak. Oke, gunakan 50.000, jual dengan modal yang ibu punya. Jangan menunggu lagi. Lalu dia gorengan kecil dijual di muka SD, saudara. Dia jual, laris. Dia datang, Pak saya untung 50.000. Oke, gandakan lagi. Kalau bisa bermacam-macam. Dia kan pintar masak. Terakhirnya saya singkat saja, dia bisa beli stand, saudara. Mulai dari yang kecil. Kau bisa apa? Bisa masak, pakailah kemampuan masakmu. Bisa jahit, pakai kemampuan jahitmu. Apa yang kamu punya, yang Tuhan berikan, pakai itu. Amin saudara. Dan yang ketiga, nasihat ketiga, kerjakan apa yang kamu dapat kerjakan. Kerjakan apa yang dapat engkau lakukan semaksimal mungkin. Kalau kita kerja, jangan kerja setengah-setengah, kerja semaksimal mungkin. Tuhan Yesus memberkati saudara.